Salam, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Indriana, hari Rabu tanggal 22 September 2021 dengan renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 hingga ayat yang ke-38. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan pagi, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa dan Kerajaan Sorga, sungguh kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau bukan dari dunia ini, melainkan Engkau berasal dari surgawi. Karena itu Tuhan, terangi hati dan pikiran kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskan segenap kehidupan kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap firman-Mu yang kami dengar ya Tuhan, boleh menjadi berkat dan kekuatan di dalam iman percaya kami kepadamu. Sehingga kemana Engkau pergi, ke situ pula kami akan pergi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 hingga ayat yang ke-38. Dengan perikop Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosa. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin.
Untuk seterusnya Bapak Ibu Saudara bisa membaca dari ayat yang ke-30 dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan tema yaitu kita sudah merdeka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam perikop kita Yesus berkata, mengatakan Yesus bukan dari dunia ini. Lalu yang ada di dalam pikiran kita, siapakah Yesus itu? Sehingga dia mengatakan dia bukan dari dunia ini. Kita akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yohanes. Siapakah Yesus itu? Menurut Yohanes, Yesus adalah sabda Allah, firman Allah yang hidup, yang kekal, yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes 1 ayat yang pertama dan ayat yang ke-14. Yesus membuktikan bahwa dia adalah firman Allah yang hidup. Dia membuat mukjizat yang ajaib. Dia membuat burung dari tanah, dan burung itu pun dia hidupkan. Dia juga bangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Hanya Allah saja yang mampu memberikan nafas hidup kepada makhluk hidupnya, kepada ciptaannya, baik itu binatang ataupun manusia dan tumbuh-tumbuhan. Lalu kalau Yesus dapat menghidupkan, membangkitkan Lazarus ataupun burung yang mati dia hidupkan, manusia yang mati dia bangkitkan. Di sini kita diberikan pengertian dan pemahaman bahwa siapakah Yesus itu? Tidak lain adalah Ia adalah Allah itu sendiri. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kita kembali diingatkan bagaimana Allah membuat Adam dari debu tanah dan menghembuskan napasnya sehingga Adam dapat bergerak dan hidup, dapat melakukan segala sesuatu di Taman Eden. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Dia adalah Raja Penyelamat. Yohanes 20 ayat 31. Karena kita percaya kepadanya, kita beroleh hidup. Hidup bukan hidup sementara, tetapi hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus adalah Raja Penyelamat. Siapa yang diselamatkan? Bukan binatang, bukan tumbuh-tumbuhan, tetapi kita manusia. Kita diselamatkannya dari dosa. Kita ditebusnya.
Kita yang tadinya hamba dosa, tetapi sekarang kita diberinya kemerdekaan. Kita direbutnya dari kuasa tangan iblis, dari perhambaan dosa, dari kuasa kegelapan. Kita ditebusnya, kita diselamatkannya melalui darah dan nyawanya. Itu semua karena kasih karunia Allah melalui putranya Yesus Kristus, supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba-hamba kebenaran, menjadi orang merdeka dari belenggu dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes menitik beratkan kepada kasih karunia Allah, yaitu hidup sejati dan kekal yang dikaruniakan oleh Allah melalui Kristus. Kasih karunia Allah ini dimulai oleh Allah di dunia ini. Kasih karunia Allah itu dimulai ketika Yesus turun ke dalam dunia. Dia melayani, dia mengajar, dia menuntun kita untuk kita masuk ke dalam rumah Bapa yang kekal. Kalau Yesus menuntun kita untuk masuk ke rumah Bapa yang kekal, yaitu surgawi, berarti Yesus ini datang bukan dari dunia. Manusia dari dunia ini, dia tidak tahu surga itu di mana tempatnya. Dunia mengatakan surga di telapak kaki ibu. Lihat di telapak kaki ibu, adakah surga? Tidak ada. Manusia hanya membuat kiasan saja supaya kita boleh tunduk dan hormat kepada orang tua, mengasihi orang tua, sama seperti Allah di dalam Yesus Kristus mengasihi kita. Tetapi surga yang mau dinyatakan yaitu rumah Bapa yang kekal. Hanya Dia yang datang dari surga yang dapat menuntun dan membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes pasal 14, Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Ini sangat jelas sekali. Yesus menegaskan bahwa hanya percaya kepada Dia, hanya melalui Dia saja kita dapat selamat. Kita beroleh hidup. Hidup yang sejati, hidup abadi, hidup yang kekal di rumah Bapa di surga. Dia pergi ke sana untuk menyediakan rumah tempat bagi kita, supaya kita yang percaya dan bertobat, percaya kepada Allah dan bertobat dari sikap perbuatan kita yang jahat, yang tidak baik. Kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang paling. Kita mau mengikuti jalan kebenaran yang ditunjukkan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus. Kita akan masuk ke dalam rumah Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita semua ingin menjadi orang yang merdeka.
Kita tidak ingin lagi menjadi hamba dosa. Kita tidak ingin lagi terbelenggu, terkungkung oleh kuasa dosa. Kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Kita ingin hidup bersama-sama dengan Yesus di rumah Bapa yang kekal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, mari kita isi kemerdekaan kita. Kita sudah merdeka, kita harus isi kemerdekaan kita. Dengan cara apa? Melakukan firman Allah. Melakukan kehendak Allah. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Allah sudah mengatakan, aku membawa engkau dari gelap menuju terang. Bagi orang yang benar, adil, pengasih, dan penyayang. Jadi kita harus melakukan yang benar. Kita harus melakukan keadilan, tegakkan keadilan. Jangan hanya kita mengatakan hukum negara kita lemah, tidak ada keadilan. Apabila ada orang mengatakan bahwa orang Kristen melakukan penistaan, ditangkap. Tetapi orang lain yang melakukan penistaan terhadap orang Kristen tidak ditangkap. Kita hanya mengatakan hukum itu lemah, tidak adil. Tetapi adakah di dalam gereja kita menegakkan keadilan? Kita menegakkan kebenaran. Bukan kehendak kita yang harus kita perbuat, tetapi kehendak Allah yang harus kita sampaikan, yang harus kita beritakan. Jangan kita lihat orang itu cantik atau ganteng atau pintar, tetapi kita sendiri melihat bahwa ada saudara atau hamba Tuhan yang lemah, yang terbatas adanya, tetapi kita pojokkan. Mari kita lihat keadilan itu di dalam gereja, dalam rumah Tuhan harus ada keadilan. Mari kita tunjukkan itu supaya setiap hamba-hamba Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan, pemberita firman Tuhan, bukan mencari keuntungan pribadi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan kehendak kita yang harus kita perbuat, tetapi kehendak Tuhanlah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah merdeka. Tuhan memberkati kita semua melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu memperbaharui hati dan pikiran kami, supaya kami menegakkan, mengisi kemerdekaan kami dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan kejujuran, dengan kesungguhan. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang melakukan perkataan, baik kami para pendeta, penatua, diakon, para majelis, dan para penginjil, pengurus-pengurus lingkungan kategorial Tuhan. Jadikanlah kami hamba-hamba yang merendahkan hati kami di hadapan untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya kami boleh jadi contoh yang baik, supaya kami boleh menjadi teladan yang baik bagi seluruh umat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan dalam acara Ragi yang telah saya sampaikan kepada kita sekalian. Biarlah firman Tuhan ini dapat memperbaharui cara hidup kita dan kita boleh mengisi kemerdekaan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Tuhan memberkati kita semua melalui firman. Amin. Sampai bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana di waktu yang akan datang. Amin.